Halo sahabatku, sahabat EOPaham yang saya banggakan, senang bisa bertemu dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Tentu harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat. Di sesi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat EOPaham yang menanyakan tentang penggunaan integral substitusi dan integral parsial. Pertanyaannya, apakah hasil dengan menggunakan integral substitusi maupun parsial hasilnya adalah sama? Nah, untuk lebih jelasnya sahabat EOPaham, sebelum saya lanjutkan, bagi sahabat yang baru bergabung jangan lupa silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, mari kita lihat soalnya. Selesaikanlah integral dari 2 sampai 3 untuk fungsi 2x dalam kurung 6x kuadrat dikurang 5 pangkat 3 dx. Pertama kita akan menyelesaikan dengan menggunakan integral substitusi. Coba kita perhatikan. Dalam hal ini 6x pangkat 2 kurang 5 ini kita ambil sebagai u, kemudian kita cari turunan dari u, kita sebut dengan du. Maka turunan du dari sini kita dapatkanlah du sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12, 2 kurang 1 sama dengan 1, maka turunan 6x kuadrat sama dengan 12x dx. Maksudnya fungsi ini diturunkan terhadap x. Selanjutnya coba kita perhatikan di sini 12x dx itu kita misalkan sama dengan du, maka 12x dx ini kita ganti dengan du di sini, sedangkan u tadi kita misalkan 6x kuadrat kurang 5, maka 6x kuadrat kurang 5 kita ganti menjadi u, maka bentuk ini sekarang kita sederhanakan menjadi integral dari 2 sampai 3, ini tadi menjadi u pangkat 3, 12x dx kita ganti menjadi du. Selanjutnya kita akan menyelesaikan integral dari u pangkat 3 du, atau sama saja dengan sekarang x pangkat 3 dx. Sebelum saya lanjutkan, kita ingat kembali, ingat integral tak tentu dari a x pangkat n dx, maka integral dari sini adalah a dibagi n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Maka dengan demikian di sini sekarang n-nya adalah 3 dan a-nya adalah 1, yaitu koefisien dari u. Maka sekarang kita dapatkanlah sehingga integral dari u pangkat 3 du sama dengan 1 ditambah 1 tambah 3, yaitu n-nya u pangkat 1 tambah 3. Maka ini menjadi pangkat 4 sehingga hasilnya ini menjadi 1/4 u pangkat 4. Nah, karena ini adalah integral tertentu, maka sekarang kita batasi 1/4 u pangkat 4 dalam kurung dengan batas 32. Tadi u kita misalkan 6x kuadrat kurang 5, ganti u-nya, maka bentuk ini menjadi 1/4 6x kuadrat kurang 5 pangkat 4. Lalu kita cari hasilnya, ganti x-nya 3 ke fungsi ini, dikurang ganti x-nya 2. Maka kita dapatkanlah 1/4, perhatikan di sini 1/4, kita keluarkan 1/4-nya, 6 dikali 3 pangkat 2 kurang 5, ganti x-nya 3, kemudian dikurang 6, ganti x-nya 2 menjadi 6 dikali 2 pangkat 2 kurang 5 pangkat 4. Sekarang ini kita hitung, 3 pangkat 2, 9 kali 6, 54, kurang 5, jadi 49 pangkat 4, sedangkan di sini 6 kali 2 pangkat 2, 4, berarti 24 kurang 5 sama dengan 19 pangkat 4. Sehingga hasilnya ini adalah 1/4 kali 49 pangkat 4 dikurang 19 pangkat 4. Selanjutnya 49 pangkat 4 kita rubah menjadi 49 pangkat 2 pangkat 2. Ini juga kita buat menjadi 19 pangkat 2 pangkat 2. Lalu kita hitung, 19 pangkat 2 itu 2401, 19 pangkat 2 sama dengan 361. Perhatikan di sini 2000 kuadrat dikurang 361 kuadrat, ini adalah selisih 2 kuadrat. Kita gunakan rumus selisih 2 kuadrat, yaitu a tambah b, a kurang b, sehingga ini sekarang kita dapatkanlah 2401 ditambah 361 dikali 2401 dikurang 361, ini kita hitung, kita dapatkanlah hasilnya ini adalah 2762, hasilnya ini adalah 2000
2040 dibagi 4 hasilnya 510, sehingga hasilnya ini adalah 2762 dikali 510. Maka kita dapatkanlah hasilnya 1.408.620. Demikianlah kalau soal ini kita selesaikan dengan integral substitusi. Sahabat yang paham, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan integral parsial. Mari kita perhatikan. Dengan menggunakan integral parsial, ingat rumus integral parsial, integral U di V sama dengan U kali V dikurang integral V di U. Yang ini, maka dalam hal ini sekarang 12x kita misalkan U, 6x kuadrat kurang 5 pangkat 3 kita misalkan di V. Sehingga kalau kita selesaikan dengan cara menggunakan tabel, yang U tadi yaitu 12x kita turunkan sampai 0, kemudian yang di V yaitu 6x kuadrat kurang 5 pangkat 3 kita integralkan. Untuk lebih mudah mengintegralkan ini, pertama ini kita jabarkan dulu 6x kuadrat kurang 5 pangkat 3. Menjabarkannya kita menggunakan segitiga Pascal, yaitu 1, 1, 1, ini jumlahkan 2, ke bawahnya 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. Sahabat yang paham pasti sudah bisa menyusun segitiga Pascal. Kemudian kita gunakan segitiga Pascal untuk memangkatkan A tambah B pangkat N. Sehingga kita dapatkanlah A tambah B pangkat 3, berarti koefisiennya 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Kita mulai dari A pangkat tertinggi, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Kemudian A-nya berkurang 1. Perhatikan, A pangkat 3 berkurang 1, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Selanjutnya kebalikannya B. B dimulai dari B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, demikian seterusnya. Jadi kalau ini kita sederhanakan, maka bentuknya adalah ini menjadi B pangkat 0 1, sehingga ini menjadi 1A pangkat 3, ini 3A pangkat 2 B pangkat 1 tambah 3A pangkat 1 B pangkat 2 tambah 1B pangkat 3. Selanjutnya kita jabarkan sekarang 6x pangkat 2 kurang 5 pangkat 3, berarti A-nya 6x pangkat 2, B-nya min 5. Kita tinggal ganti ke sini, 1 dikali A, berarti 6x pangkat 2 pangkat 3, koefisiennya 3, A-nya 6x pangkat 2, ini B-nya pangkat 1, berarti min 5 pangkat 1, kemudian suku berikutnya 3, A-nya pangkat 1, sehingga ini menjadi 6x pangkat 2, kemudian B-nya pangkat 2, B-nya tadi min 5, berarti min 5 pangkat 2, ditambah koefisiennya 1, B pangkat 3, B-nya sama dengan min 5, jadi min 5 pangkat 3. Kita hitung, 6 pangkat 3 sama dengan 216x pangkat 6, terus 6 dikali 6 pangkat 2, berarti 6 dikali 6, 36 kali 3, kemudian dikali min 15, hasilnya adalah min 540. Selanjutnya 6 kali 3 kali 25 hasilnya 450, min 5 pangkat 3 hasilnya min 125. Maka selanjutnya ini kita tulis kembali 12x, penjabaran dari 6x pangkat 2 kurang 5 pangkat 3 adalah, yang ini tadi adalah 216x pangkat 6 dikurang 540x pangkat 4 ditambah 450x pangkat 2 dikurang 125. Langkah selanjutnya turunkan U yang ini sampai 0. Berarti kita dapatkanlah 12x turunannya adalah 12, turunan 12 adalah 0. Selanjutnya ini kita integralkan. 216x kita gunakan rumus ini. Berarti A-nya 216, N-nya sama dengan 6. Maka integral dari sini adalah kita dapatkanlah 216 per 7x pangkat 7. Berarti ini tadi N tambah 1, berarti 6 tambah 1 7, N tambah 1 7, sehingga integral dari sini adalah 216 per 7x pangkat 7 dikurang dengan cara yang sama 4 tambah 1 jadi 5, sehingga integralnya ini adalah 540 per 5x pangkat 5. Dengan cara yang sama ini 450 tambah 1 menjadi per 3 x pangkat 3, 125, integralnya adalah 125x. Selanjutnya kita integralkan ini sampai sejajar dengan 0, sehingga kita dapatkanlah integral dari x pangkat 7 sama dengan
1 per X pangkat 8 X pangkat 8, berarti 1 per 8 kali 7, berarti 56, sehingga integralnya ini adalah 216 per 56 X pangkat 8. Demikian juga ini 5 tambah 1 6, berarti 6 kali 5, sehingga integralnya ini adalah 540 per 30 X pangkat 6. Ini juga sama, 3 tambah 1 4 kali 3 12, sehingga ini integralnya menjadi 450 per 12 X pangkat 4 dikurang integralnya ini pangkat 1, berarti 125 per 2 X pangkat 2. Sahabatku, selanjutnya kita akan menggunakan metode Starus untuk menyelesaikan integral parsialnya. Baris 1 kalikan ke baris 2, baris 2 kalikan ke baris 3, diikuti perubahan tanda plus, min, dan seterusnya. Ingat kembali cara menyelesaikan integral parsial dengan menggunakan aturan Starus atau menggunakan aturan tabel. Sehingga kita dapatlah integral dari 12x dalam kurung 6x kuadrat dikurang 5 pangkat 3 dx sama dengan, perhatikan, ini kalikan ke sini menjadi 12x dikali 216 per 7x pangkat 7 dikurang 540 per 5x pangkat 5 ditambah 450 per 3x pangkat 3 dikurang 125x dikurang, karena ini negatif, 12 kali min berarti dikurang 12 dikali hasilnya ini, sehingga kita dapatkan min 12 dalam kurung 216 per 56x pangkat 8, 540 per 30x pangkat 6, kemudian 450 per 12x pangkat 4, kemudian dikurang lagi 125 per 2x pangkat 2. Karena ini adalah integral tertentu, maka sekarang kita batasi dengan 32. Selanjutnya ini kita kalikan ke dalam kurung, maka kita dapatkanlah ini kalikan ke sini menjadi 2592 per 7x pangkat 8, kalikan ke sini menjadi 6480 per 5x pangkat 6, kalikan ke sini menjadi 5400 per 3x pangkat 4, kalikan ke sini menjadi 1500x pangkat 2. Kemudian ini kita kalikan ke dalam min, hasilnya ini kita kalikan 12, maka kita dapatkanlah 2592 per 56x pangkat 8 dikurang 6480 per 30x pangkat 6 ditambah 5400 per 12x pangkat 4 dikurang 1500 per 2x pangkat 2 dibatasi dengan 32. Selanjutnya sekarang kita kurangkan 2592 per 7x pangkat 8 dikurang dengan 2592 per 56x pangkat 8, kita sederhanakan, samakan penyebut ke per 56. Ini 56, ini 7, berarti ini dikali 8, sehingga kita dapatkanlah 8 dikali 2592 dikurang 2592 per 56, hasilnya adalah 18.144 per 56. Kemudian yang ini minus 540 per 30, min ditambah minus 6480 per 5x pangkat 6, min ditambah 6480 per 30, samakan ke per 30, ini kali 6, berarti 6 kali 6480 dikurang 6480 per 30, kita dapatkanlah 32.400 per 30 dengan cara yang sama, sehingga kita dapatkanlah hasilnya 18.144 per 56x pangkat 8 dikurang 32.400 per 30x pangkat 6 ditambah 10.800 per 6x pangkat 4 dikurang 1.500 per 2x pangkat 2 dengan batas integral 32. Ini kita sederhanakan, ini bagi 14, ini bagi 30, ini bagi 6, ini bagi 2. Maka kita dapatkanlah bentuk sederhana dari sini adalah 1296 per 4x pangkat 8, ini kita bagi 30, hasilnya menjadi 1080x pangkat 6, ini kita bagi 6, kita dapatkanlah 1350x pangkat 4, ini kita bagi 2, kita dapatkanlah 750x pangkat 2 dengan batas integral 32. Selanjutnya coba kita perhatikan kembali segitiga Pascal untuk menguraikan bentuk 1/4 kali 6x pangkat 2 kurang 5x pangkat 4. Kita buat bentuk segitiga Pascalnya, tinggal kita sambung dari 1, 3, 3, 1, maka ini menjadi, ini tambahkan 4, tambahkan 4, ini tambahkan 6, sehingga bentuknya menjadi 1, 4, 6, 4, 6, sehingga koefisiennya adalah 1, 4, 6, 4, 1. Kita mulai dari
koefisien 1 A pangkat 4, koefisien yang kedua 4 yaitu A-nya kurang 1, A pangkat 3 B pangkat 1, koefisien berikutnya 6, berarti A kurang 1 menjadi A pangkat 2, B tambah 1 menjadi B pangkat 2, koefisien berikutnya 4 menjadi 4, A pangkat 1 B pangkat 3, koefisien terakhir adalah B pangkat 4. Dalam hal ini A-nya 6x pangkat 2, B-nya min 5. Sekarang kita hitung, kita dapatkanlah seperempat dikali 1 A pangkat 4 berarti 6x pangkat 2 pangkat 4, 4 A pangkat 3 B pangkat 1 berarti 4 kali 6x pangkat 2 pangkat 3 B pangkat 1 berarti min 5 pangkat 1, kemudian yang 6 kali 6x pangkat 2 pangkat 2 berarti A pangkat 2, B pangkat 2 berarti min 5 pangkat 2, koefisien berikutnya 4, 6x pangkat 2 pangkat 1 dikali B pangkat 3 berarti min 5 pangkat 3, koefisien terakhir A pangkat B pangkat 4 berarti 1 min 5 pangkat 4. Selanjutnya ini kita hitung, maka kita dapatlah 6 pangkat 4 sama dengan 1296, X pangkat 2 pangkat 4 sama dengan X pangkat 8, 6 pangkat 3 dikali 4 kemudian dikali dengan min 5, kita dapatkanlah min 4320, kemudian 6 dikali 6 pangkat 2 dikali min 5 pangkat 2 yaitu 25, hasilnya adalah 5400. Selanjutnya 4 dikali 6 dikali min 5 pangkat 3 berarti min 125 dikali 4 dikali 6, maka hasilnya ini adalah 3000 X pangkat 2. Selanjutnya min 5 pangkat 4 adalah, kemudian kita kalikan seperempat ke dalam kurung ini, maka kita dapatlah ini kalikan seperempat menjadi 1296 per 4 X pangkat 8, ini kalikan ke sini kita dapatkanlah min 1080 X pangkat 6, ini kita kalikan ke sini kita dapatkanlah 1350 X pangkat 4, seperempat kita kalikan ke 3000 kita dapatkanlah 750x kuadrat, seperempat kita kalikan ke 625 kita dapatkanlah 625 per 4. Sahabatku, coba perhatikan bentuk yang ini tadi, hasil dari integral ini dengan menggunakan parsial, yaitu 1296 per 4x pangkat 8 dikurang 1080x pangkat 6 tambah 1350x pangkat 4 dikurang 750x pangkat 2, ternyata hasilnya sama dengan seperempat X pangkat 2 kurang 5 pangkat 4, itu tadi hasilnya ini. Bedanya hanya di 625 per 4. Kenapa di sini ada 625 per 4? Kalau kita integralkan nanti dengan menggunakan integral tak tentu, maka akan kita dapatlah C-nya 625 per 4. Karena yang kita hitung adalah integral tertentu, maka otomatis C-nya akan hilang. Maka bentuk integralnya akan menjadi ini sama dengan ini, sehingga bentuk ini ekuivalen dengan seperempat X pangkat 2 kurang 5 pangkat 4, sehingga dapatlah kita tuliskan sekarang integral dari 2 sampai 3 untuk 12x dalam kurung 6x kuadrat kurang 5 pangkat 3 dx sama hasilnya menjadi ini, yaitu kita tukar menjadi seperempat dikali 6x pangkat 2 kurang 5 pangkat 4 dengan batas integral 3, 2. Ingat, ini tertentu, maka bentuk C-nya ini hilang. Sahabatku, tadi pada integral substitusi ini sudah kita hitung, hasilnya ini adalah, coba kita lihat, berarti hasilnya ini tadi dengan menggunakan substitusi adalah 1.408.620. Tentu sekarang karena bentuknya sama, biarpun dengan menggunakan integral parsial, maka hasilnya juga sama, yaitu 1.408.620. Sahabatku, sahabat yang paham, dari contoh yang kita bahas dapat kita simpulkan bahwa penggunaan integral substitusi maupun parsial untuk menyelesaikan suku integral hasilnya adalah sama. Namun perlu kita pertimbangkan cara mana yang lebih mudah dan praktis. Dan kemungkinan juga ada satu bentuk integral hanya bisa diselesaikan dengan integral substitusi atau hanya bisa diselesaikan dengan integral parsial. Jadi untuk itu sahabatku perlu melihat bentuk soalnya dan bagaimana teknik menyelesaikannya. Semoga contoh ini dapat membawa kita kepada pemahaman yang baru. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.